Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Jumat Wage ya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi baik. Ya. Jadi teman-teman Jumat Wage ya, kalau Anda sudah menyadari ada sesuatu yang harus diperbaiki dan kamu sudah berproses ya. Pegang proses itu sampai nanti gitu, sampai berakhirnya hidupmu gitu. Ya, karena pada dasarnya yang menjadi musuhmu itu bukan cemoohan orang yang ada di sekitarmu ya, bukan ya, tapi yang menjadi musuhmu itu adalah nafsumu sendiri yang selalu pingin enak, pingin nyaman ya. Enak nyaman nafsu itu pasti melanggar perintah Tuhan, pasti gitu ya. Sebuah kesenangan-kesenangan semata itu ya, kesenangan-kesenangan duniawi. Coba ya, makan misalkan ya, itu kan juga kesenangan duniawi itu ya. Makan, minum, jajan. Beda dengan kamu sembahyang, kamu meditasi, kan beda. Coba lebih berat mana ketika kamu makan dengan kamu ya, kita butuh makan butuh ya, tapi secukupnya gitu. Artinya kamu harus bisa mengukur makanan yang masuk di dalam tubuhmu ya. Itu kamu gunakan untuk apa gitu loh ya. Jadi balancingnya seperti itu. Ya. Ini contoh makan, tidak hanya makan ya, sebuah kesenangan itu loh. Ya. Kalau lebih banyak kesenangannya, ya sudah pasti akan salah jalan. Artinya kamu dikendalikan nafsu, bukan nafsu yang mengendalikan. Nah, kembali ke materi katanya dengan pertanyaan saudara kita. Dia ini umur 46. Dia ya, menemukan video-video saya gitu. Kenapa kok enggak dari dulu gitu loh. Ya memang Tuhan itu seperti itu ya. Tuhan itu menunjukkan pada waktunya gitu loh ya. Jadi kalau kamu sudah mulai sadar, ambil kesadaran itu gitu loh. Enggak ada masalahnya, enggak ada kata terlambat. Selagi kamu masih hidup, terus kamu melakukan perbaikan terhadap kehidupanmu, itu belum terlambat ya. Dan maksimalkan ya, di sisa umurmu itu ya. Maksimalkan di sisa umurmu itu untuk menebus segala hukuman Tuhan, untuk menebus segala karma yang pernah kamu lakukan, sehingga ketika kamu kembali kepada Tuhan itu sudah dalam kondisi fitrah, sudah dalam kondisi suci gitu ya. Terlepas latar belakangmu katakanlah tersakiti, disakiti ya. Tapi ketika kamu menemukan kesadaran diri semacam ini, ya itu luar biasa. Ya. Artinya kamu punya manfaat dari rasa sakit itu, sehingga kamu bisa ketemu dengan Tuhan. Di dunia ini ya, tidak ada kebahagiaan ya, manakala kita itu bersama dengan Tuhan. Tidak ada teman-teman. Ya, kamu sedih, sakit hati, dendam, benci ya. Tapi ketika kamu bisa larut di dalam aktivitas spiritual kepada Tuhan, itu hilang semua. Hilang. Ada sebuah rasa kedamaian yang tidak pernah kamu rasakan. Loh ya, yakin ya. Ya, karena saya pernah mengalami gitu loh ya, kondisi semacam itu gitu. Ya, kalau kita mencoba melihat kita dari sudut pandang orang lain, ya kelihatannya kita tersakiti, kita terzalimi. Padahal ketika kita bisa larut ya, di dalam melakukan kebaikan, di dalam melakukan perbaikan diri, itu ada sesuatu yang luar biasa gitu. Loh ya, sesuatu yang luar biasa. Ya samanya ketika saya terjatuh gitu ya, terus saya bisa tirakat, saya bisa puasa, saya bisa zikir, saya bisa sholat tepat waktunya, saya bisa tahajud, saya bisa duha, saya bisa baca kitab suci. Ya, artinya ada waktu untuk kita melakukan spiritual. Ya, tapi ketika kita ini sudah berkelimpahan, ya harta dunia itu sudah kita dapatkan, kita semakin jauh. Kadang seperti itu. Ya, makanya ketika Tuhan itu sudah kasih kesadaran diri terhadap dirimu, sambut kesadaran diri Anda,
dengan memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam diri Anda untuk menebus dosa karma, dosa kepada Tuhan. Dosa itu ada dua, dosa kepada sesama yang berupa karma, dan dosa kepada Tuhan karena kita melalaikan kewajiban kita kepada Tuhan. Nah, tapi kalau Anda ini katakanlah masih dikendalikan nafsu, yang muncul apa? Awas, nanti saja ya. Kita tunda saja. Misalnya Anda mau sholat 5 waktu, nanti aja. Mau sholat duhur, waduh si toko ini si rame. Mau sholat asar, engko ae. Ya, pas mulai lu sholat asar, dipepet-pepet no maghrib. Pasti seperti itu. Ya, nah inilah pentingnya kesadaran diri. Makanya teman-teman Jumat Wage, ketika spiritualmu sudah mulai bangkit, sambut dengan aktivitas spiritual. Ya, kamu punya kesadaran, saya harus memperbaiki diri. Ya, lakukan pada saat kesadaran diri itu muncul. Jangan ditunda walaupun 1 jam. Misalkan ya, jam ini jam 9, setengah 9. Ya, kesadaran diri saya muncul, saya harus sholat duha misalkan. Ya, saya harus sholat duha saat ini juga. Tidak bisa saya tunda 1 jam, 2 jam, ini tidak bisa. Bukan soal waktu ya, tapi soal energi spiritual yang datang kepadamu, terus kamu sambut dengan aktivitas spiritual, itu akan melekat pada dirimu. Tapi kalau kamu abaikan, kamu tunda, wes besok lagi, hilang. Besok ini semangatnya sudah beda lagi. Ya, makanya leluhur Jawa dulu itu bejo-bejo ini wong kang eling dan waspada. Ya, kita harus ingat untuk apa kita hidup di dunia. Ya. Dan kita harus ingat pertanggungjawaban kita selama hidup di dunia. Dan kita harus ingat kehidupan kita setelah kematian. Ya, paham ya teman-teman Jumat Wage? Nah, itulah yang perlu Anda maksimalkan di dalam kehidupan Anda. Jadi ketika spiritualmu itu bangkit, ya, ada tanda-tanda kebangkitan spiritual, ambil dengan laku spiritual. Ya, apapun itu ya, misalnya kamu melihat motivasi di video-video orang lain gitu ya, motivasi diri di video orang lain, terus kamu tergerak untuk melakukan perbaikan. Yo, saat itu kamu melakukan perbaikan, jangan tunda besok. 1 jam saja jangan. Ya, karena disitulah energimu pada puncaknya. Ya, nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman Jumat Wage kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.